Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Bija di channel Bincang. Masih bersama saya di segmen Bincang Literasi, di mana kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Mata dan Rahasia Pulau Gapi. Jujur, saya kaget karena buku Mata dan Rahasia Pulau Gapi ini masuk menjadi satu dari ratusan buku yang menjadi barang bukti oleh polisi. Dan pemberedelan ini terjadi bukan di tahun 1998, melainkan baru-baru ini, yaitu di tahun 2025. Mengapa? Apakah polisi masih takut dengan literasi? Padahal buku Mata dan Pulau Gapi ini termasuk dalam kategori novel anak dan remaja loh. Novel ini adalah buku kedua dari serial anak yang ditulis oleh Oki Madasari. Setelah novel pertamanya Mata di Tanah Melus, ada juga Mata dan Manusia Laut, serta Mata dan Nyala Api Purba. Serial ini mengikuti perjalanan seorang gadis yang bernama Matara yang menjelajahi berbagai lokasi di Indonesia yang memiliki nilai-nilai sosial seperti kebebasan, keadilan, dan kebenaran. Oki Madasari memang dikenal dengan karya-karyanya yang selalu menyuarakan kritik sosial. Ia merupakan peraih penghargaan Khatulistiwa Literary Award dan dalam 3 tahun berturut-turut karya-karyanya masuk 5 besar penghargaan tersebut. Bahkan karya-karya beliau telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk Inggris, Jerman, dan Arab. Mata dan Rahasia Pulau Gapi ini turut berkisah tentang petualangan, kisah sejarah Indonesia, serta mata kritik sosial yang terkandung di dalamnya. Karena buku ini merupakan serial buku anak, maka tak ayal bahasa dan alur yang digunakan itu sangat bersahaja, mudah dipahami, dan tentu saja seru. Dimulai dengan Matara yang gagal masuk ke sekolah impiannya, ia lalu pindah bersama orang tuanya ke Pulau Gapi, sebuah pulau yang berada di kawasan timur laut Kepulauan Indonesia. Kepindahannya ini tidak hanya membawanya ke tempat baru, melainkan juga membawanya menyusuri waktu dan menjelajahi masa lalu. Di pulau ini, Matara menemukan rahasia tentang sejarah pulau dan bertemu dengan seekor kucing yang dapat berbicara yang bernama Molu. Novel ini membawa para pembaca menjelajahi masa lalu Pulau Gapi, dimulai dari masa ketika kapal-kapal besar mendarat pertama kali dan menjadikan pulau tersebut sebagai pusat dunia. Lalu masa ketika ilmuwan besar Wallace menuliskan surat kepada Darwin dari salah satu sudut pulau tersebut. Lalu ada masa ketika bendera merah putih telah dikebarkan tapi malah menjadikan pulau tersebut sepi dan terlupakan. Novel ini membahas tema tentang betapa pentingnya menjaga warisan budaya dan alam serta perjuangan melawan modernisasi yang tidak terkendali. Petualangan Matara dan teman-temannya ialah misi menyelamatkan pusaka-pusaka pulau dari ancaman-ancaman proyek modernisasi dan para investor yang ingin menghancurkan keindahan alam Pulau Gapi. Novel dengan 256 halaman ini juga membahas tentang persahabatan, keberanian, dan penemuan diri. Oki Madasari menggunakan gaya penulisan yang menarik tapi mudah untuk kita pahami. Deskripsi yang ia gunakan dalam mendeskripsikan Pulau Gapi terkait dengan alam dan budaya membuat para pembaca membayangkan keindahan alam Indonesia. Melalui Mata dan Rahasia Pulau Gapi, kita mendapati pesan bahwa betapa pentingnya menjaga lingkungan dan alam serta menghargai sejarah dan tradisi. Meski tema novel ini relevan dengan anak-anak dan bahasa yang digunakan sederhana, namun novel ini juga memiliki tema yang lebih kompleks seperti sejarah, budaya, dan lingkungan. Sehingga novel ini juga bisa dinikmati oleh pembaca dewasa. Nah, untuk orang dewasa seperti saya, mungkin dengan membaca novel ini dapat relaksasi kembali kekuatan membaca yang terkuras setelah membaca buku-buku bacaan yang berat. Tentu saja karena pola bahasanya yang ringan dan tidak memberatkan. Novel yang terbit di tahun 2018 ini adalah novel yang sangat menarik dan bermakna, cocok untuk semua usia.
Matara, seorang anak yang penuh keingintahuan, dan Molu, seekor kucing yang dapat berbicara, merupakan paket komplit untuk menemani kamu yang suka membaca buku dalam satu waktu. Nah teman-teman, mungkin sampai di sini saja review saya kali ini. Dari nilai 5, saya kasih 3,8 untuk buku ini. Bagaimana? Kamu sudah tertarik untuk membaca buku anak-anak yang dilarang polisi ini? Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe.